وجب الشكر علينا ما دعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kammin fi'atin qalilatin alabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'as-sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul man alladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, Romo Abdul Ghafir, Romo Kiai Muhammad Darsum, Romo Kiai Imam Sujarno, Romo Kiai Ahmad Hussein, Romo Kiai Ahmad Muhdini, Romo Kiai Nuryatin, Romo Kiai Jayini, Romo Kiai Saudi, Romo Kiai Abdul Hamid, Romo Kiai Rohani, Bapak Imam Fahruddin, Bapak Ustadz Sutrisno, Bapak Jamat Mbah Solehat, seluruh para sesepuh, ini sepuh, aji sepuh dan kesepuhan yang saya hormati, keluarga besar pemerintah Kabupaten Parigi Motong, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang hal ini keparang hadir, terima kasih Bapak. Rombongan dari Pemkab pemerintah kabupaten yang saya hormati, Muspika Kecamatan Bulano Lambunu, yang terhormat Bapak Camat aslinya Cirebon, alhamdulillah. Yang saya hormati keluarga besar Polsek dan Ramil yang saya hormati, TNI Polri dan jajarannya yang saya hormati. Tidak lupa orang tua saya Bapak Loki, alhamdulillah kemarin bertemu di Sumber Agung. Yang saya hormati Bapak, terima kasih hadirnya, semoga bisa berjumpa di Cilacap, amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Sawardi, Pak Sawardi yang terhormat Bapak, terima kasih. Waduh, di foto luar biasa. Segenap panitia dan jajarannya yang saya hormati, acara tablik akbar santunan anak yatim yatim piatu
Desa Wanagading, Kecamatan Bolono Lambunu. Tidak lupa juga dewan-dewan kita yang terhormat dari fraksi PDIP, Bapak Mas Tulas Sideng, yang terhormat barang hadir Bapak Yusuf, yang hadir dari fraksi Golkar yang saya hormati, dan seluruhnya yang saya hormati, calon-calon dewan kita, calon-calon pemimpin kita semuanya, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, Allahumma. Keluarga besar grup Hadras Simtul Durur yang saya hormati, yang saya tersenangi, yang saya banggakan, sukses selalu, barokah selalu, amin. Tidak lupa juga keluarga besar pengurus cabang PAC maupun ranting Wanagading, Nahdlatul Ulama, dari Dewan Suriah dan Fitih Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser yang saya hormati, dan seluruh para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma. Kepriwe kabare, Bro? Luar biasa. Sehat toh? Penak zamanku toh? Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Tak kenal maka ta'aruf. Saya dari desa, saya dulu ya anak desa, Desa Karangrena, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Sherlock mawon. Cilacap saya terbang dari Sultan Soekarno-Hatta Jakarta, Soekarno-Hatta itu 6 jam, terbang 2 jam sampai ke Palu, Palu sampai ke Mepanga 6 jam. Ternyata bisa dikatakan Palu sampai ke Parigi lebih jauh daripada Jakarta Palu. Gini mungkin? Iya, ternyata Palu sampai ke Mepanga lebih jauh daripada Jakarta Palu. Udah sampai 2 jam lah. Lalu sampai Mepanga sampai 6 jam 7 jam ya, mugo-mugo barokah. Allahumma. Desa Karangrena, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Tugas orang tua ketika bayi lahir 7 harinya adalah ayyuhassina ismahu, berilah nama yang baik kepada anak, karena nama anak membawa doa. Nama itu penting saya oleh abah saya, namanya simple padat jelas seperti orangnya. ULIN tapi tasjid betul, tidak dipisah. Ulin ini kan dipisah, harusnya tasjid gandeng. Liulinuha, satu kalimat. ULINNUHA 8 huruf, satu kalimat. Ulinuha artinya orang-orang yang berakal. Allahumma. Lahirnya pun saya simpel padat jelas. Umumnya bayi 9 bulan 10 hari. Saya di Siti lahirnya Udune 9 bulan 10 dina, lagula 6 bulan 28 hari. Saya lahir Pak Longki 6 bulan 28 hari. Nang weteng sumuk, nang weteng sumuk. Maka saya lahir 6 bulan 28 hari. Begitu lahir, tugas orang tua terutama ayah kepada anak. 7 hari lahirnya anak, yang pertama tugasnya adalah memberi nama. Ayyuhassina ismahu, berilah nama yang baik. Tanggal lahir saya 27 bulan 4 bulan April tahun 2000, berarti umur saya 22 tahun. Si bujang no? Umur saya lagi tanggal 27 bulan 4 tahun 2000, berarti umur saya 22 tahun. Alhamdulillah. Ketika saya bersama Pak Wabu, bersama orang tua saya Pak Longki, Masya Allah, ketika saya datang ke Wanagading, saya mantap. Yang sami hadir, yang hadir semuanya adalah penduduk surganya Allah. Allahumma. Kok
Kok bisa saya mantap sampai itu? Karena kita tahu yang namanya manusia bukan penduduk asli bumi. Kita bukan penduduk asli Sulawesi, kita bukan penduduk asli dunia, kita bukan penduduk asli bumi. Manusia adalah penduduk asli surga, dan kita di Sulawesi hanya sebatas transit. Senyaman-nyamannya hotel, senyaman-nyamannya transit, senyaman-nyamannya rumah singgah, masih nyaman rumah sendiri. Si nyaman umai dewek ya, si nyaman umai dewek, senyaman-nyamannya hotel, senyaman-nyamannya rumah singgah, bukan yang apa wujudnya, megahnya seperti apapun, tetap nyaman manggon nang umai dewek. Gina bangge? Ya ini luar biasa. Pokoknya seenak-enaknya apapun hotel di Palu, megah, hotelnya mantap, hebat, tetap nyaman rumah sendiri. Kalau secara gampangannya ada yang namanya jalan tol, maka Sulawesi sebatas rest area, rumah singgah saja. Rumah asli kita di surganya Allah. Allahumma manusia pertama yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Sebetulnya manusia pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang berwujud manusia utuh jasad dan ruhnya yang dicetak oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan Nur Muhammad sudah ada. Sebelum adanya bumi langit, Nur Muhammad sudah ada. Cuma manusia yang dicetak secara fisik, manusia pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam manusia pertama, tapi waktu di surga pertama wujudnya belum berwujud manusia utuh, masih berwujud badan rohani. Iblis, malaikat, manusia. Di surga itu akur, ono iblis, ono malaikat, ono manusia. Akur di surga. Iblis nama aslinya adalah bumi, adalah penduduk surga. Nama asli iblis aslinya adalah Azazil. Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Sombong perkara ilmu, belum ada apa-apanya sama iblis. Orang sombong karena pangkat, belum ada apa-apanya sama iblis. Orang sombong karena jabatan, belum ada apa-apanya sama iblis. Orang mental sugih, mental cerdas, pinter, tuh masih kalah sama hebat cerdasnya iblis. Iblis pernah di surga, kita belum pernah nambah surga. Yang kepada iblis maka diberi nama Azazil. Azza yang dimuliakan il Allah. Kenapa namanya iblis? Nanti ada di sana. Jadi iblis ono ceritane. Kembali ke pengajian. Ulang tahun kepriwe. Lah iya. Nabi Adam pertama mas wujudnya kaya malaikat. Iblis dari api, Azazil dari api, malaikat dari cahaya sinar. Manusia belum berwujud apa-apa, masih punya rohani. Tapi Allah ngendikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suatu saat anak cucu Adam dan keturunannya akan manggoni tanah Jawa, manggoni Sulawesi, manggoni Kalimantan, dunia seisinya. Pemimpin Indonesia adalah dari anak turun Adam. Pak Longki mimpin kabupaten, mimpin provinsi. Pak Wakil mimpin kabupaten. Pak Yusuf calon DPR provinsi. Allahumma amin. Ini kan luar biasa. Maka keturunan Nabi Adam, Pak Longki, Pak Wagu, Pak Yusuf, Pak Masdullah adalah apa? Anak cucu Adam. Maka karena Adam
calon pemimpin bumi butuh keperluan bumi. Apa itu? Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Maka aku cipta manusia pertama Nabi Adam dari mana? Dari saripati tanah. Manusia dicetak sekang lemah. Mulane manusia kalau teringat ayat ini insya Allah tidak akan sombong. Sebabnya hebatnya kayak apa? Gawene kang lemah. Ambuh kayak apa? Bikin dulu dari tanah. Manusia hebat kayak ngopo? Ayumu tenanan orang editan gawe aku deg-degan. Asalnya manusia dari tanah. Coba, manusia asalnya dari tanah. Jadi kalau ibu punya tetangga kok ngomongnya kasar, nggak mau akur, guyup rukun sama tetangga, sukanya mencaci maki, ya mungkin dulu ketika Allah mencatat dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Tanah sengketa. Masya Allah, Nabi Adam dicetak oleh Allah dari saripati tanah. Manusia teringat ayat ini. Manusia gagah kaya ngopo, ganteng kaya ngopo, pinter kaya ngopo. Ya Allah, asalnya dari tanah. Makan pun hasil dari tanah. Makanya di depan Pak Dewan, kacang tanah, roti, jeruk, semuanya asalnya dari tanah. Mati pun kembali ke dalam tanah. Apa yang mau disombongkan? Asal laisa lemah, makanan kita dari tanah, mati pun kembali ke dalam tanah. Gini lagi, Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah, wes dijadikan oleh Allah manusia utuh, ono jasad, ono ruh. Manusia harus ada dua-duanya unsur, ada jasad, ada ruh. Jasad tanpa ruh berarti apa? Jasad tanpa ruh, mayit. Bangkai, cara Cilacap batang. Ya, cara Cilacap batang. Jasad tanpa ruh, ruh tanpa jasad, gentayangan. Maka ini dua perkara utuh, ono jasad, ono ruh. Ada jasad, ada ruh, jadi satu. Belum manusia utuh. Nabi Adam alaihi salam hidup tinggal di surga. Senyaman-nyamannya surga tetap kurang nyaman apabila sendirian. Cara bahasa lagune Rome Tamaya apa? Kerinduan. Nah ya, ini Masya Allah. Maka butuh teman hidup loh nih. Bapak tinggal di sebuah tempat, rumah magrong-magrong mewah, tapi hidup sendirian, nyaman apa tidak nyaman? Kurang nyaman. Bu enak kaya ngopo, makanan apapun ada, minuman apapun ada, kok hidup sendirian, tidak ada teman hidup, ya kurang nyaman. Sama dengan Nabi Adam. Ini makanya saya jomblo. Ya, amin. Ya Allah, sendirian Nabi Adam alaihi salam, tempatnya megah mewah, surga apapun ada, maka hidup sendirian rasanya kurang nyaman. Saya pernah dicurhati, saya kan belum punya istri. Ini bukan promosi, tapi saya sering dicurhati. Saya belum beristri, tapi sering dicurhati perkara perbojoan, perkara pengantengan. Gini. Mas Zulin, ya, obriwe. Ini cara bahasa Cilacap lah ya, obriwe. Ini gimana ya? Ketika saya belum beristri, ya Allah, ketika saya sedang PDKT sama si doi, ya Allah, perempuan yang saya dekati, ya Allah, tidak ada cewek yang kapan laki-laki harus sadar, perempuan adalah tulang rusuk, dibiarkan semakin bengkong, ya tulang rusuk. Dibiarkan saja segeleme dewek, dibiarkan saja nganggo karepe dewek, dibiarkan saja semakin bengkok, dikerasi malah patah. Lah ya, malah tugel. Inilah sifat perempuan. Tapi saya ditanya Mas Solin, ya, kenapa Siti Hawa bukan dari tulang kepala saja dulu, kok dari tulang rusuk sebelah kiri? Oh, gini, kalau dulu perempuan ini, ya Allah, ayo teman ya.
Kalau dulu perempuan dicetak dari tulang kepala, ya Allah, apa yang terjadi? Manusia yang namanya perempuan sampai detik ini adalah disembah-sembah oleh laki-laki. Kalau dulu Siti Hawa dari tulang kaki, sampai sekarang perempuan adalah diinjak-onjak oleh kaum laki-laki. Tapi hebatnya Allah, apa Mas? Mencetak Siti Hawa perempuan pertama, dari mana cetakannya? Dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan hati. Karena bagi laki-laki, perempuan adalah disayangi dan dicintai. Sampai ajal menjemputku, dirongok nake hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku, dan menjadi bidadari cintaku. Ya, yang apa teori namike ya Pak? Al-qalbu mudayam bi dhayan nabi wa salla wa sallam ala dhayan nabi nabiyina al-mujarrab nabiyina al-musharraf qala القلب مدايم برضاه النبي وصلى وسلم نبينا المشرف قال خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العادية ما أنت إلا كنز العادية يا رسول الله سلام عليك يا ربيع جاني وأنت رجعت فتحياتي bagus hatine karena mapan saring ilmune laku toreko lan ma'rifati uga hakikat manjing rasane lamun palastra ingkung kesane orang kesasar rahman sukmani kedana Allah surga manggane utak mayite uga ulan ya Rasulullah
ala Nabi Muhammad. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 dibanding kau mengandung lagi. Ayo kesenangan. Sallallahu Muhammad. Barokah. Amin. Siti Hawa, perempuan pertama. Di sini kita bisa tahu yang namanya manusia dibagi 4. Saya ulangi, yang namanya manusia dibagi 4. Manusia yang pertama adalah orang yang memang benar-benar dari awal tidak berbapak, tidak beribu. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nomor 2 adalah orang yang berbapak tapi tidak beribu mutlak, bukan karena yatim atau yatim piatu, dia tetap memang tidak berbapak tapi tidak beribu. Orangnya ada 2. Yang pertama adalah Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri. Nomor 2 adalah Nabi Sis alaihi salam, orang yang berbapak tidak beribu. Kok bisa mas? Nah kan ceritanya Nabi Adam Siti Hawa menikah, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Menurut riwayat sekali melahirkan 2 anak, laki-laki perempuan, cowok cewek, cowok cewek. Pernikahan ada? Ya, tapi pernikahannya selang-seling, persilangan. Yang keluar pertama dinikahkan dengan yang keluar yang kedua. Laki-laki perempuan keluar pertama, nanti dinikahkan dengan yang keluaran kedua, yang lahiran nomor 2, laki-laki perempuan, silangkan persilangan. Ternyata lahiran yang terakhir Siti Hawa cuma melahirkan 1 perempuan, cuma melahirkan 1 perempuan, anak 1. Biasanya kan 2, laki-laki perempuan, lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon, lanang wadon. Lah iki ngomong siji perempuan. Siti Hawa sebagai perempuan ya matur menapa ngomong kepada suaminya, ngomongnya begini, Mas, ya rada lenceng, Mas, wong lanang rada cuek, apa? Mas, apa? Kayak aku matur ngomong apa? Ini kan biasanya kan kita melahirkan melahirkan anak-anak kan 2, cowok cewek, cowok cewek. Iya. Nah terus, niki kalau yang terakhir kok cuma perempuan mas. Nah terus gimana? Cewek maning apa? Yur. Ya enggak, maksudnya gimana? Nah, maksudnya kan ya ini koyo-koyo kayaknya yang jadi punya saya mas, punyamu udah jadi. Yora, sebetulnya punyaku, rebutan bener sudah sejak zaman dulu, rebutan bener, berebut bener sudah sejak zaman dulu. Sudah tinggonku, punyaku, podo-podo rebutan bener. Akhirnya Allah menengahi Adam, Hawa, benihmu dikeluarkan semua. Akhirnya betul, benih Nabi Adam dikeluarkan, benih Siti Hawa dikeluarkan. Cara orang Jawa dideder. Coroknya apa? Coklat. Deder coklat. Akhirnya dinomor, coba yang jadi punya siapa, yang jadi benih siapa? Oh dideder, ternyata yang jadi adalah benih Nabi Adam. Yang benih yang tadi punya Nabi Adam, Siti Hawa tidak jadi. Yang jadi adalah benihnya Nabi Adam, jadilah anak laki-laki. Dari proses percobaan itu yang jadi adalah benih Nabi Adam, jadilah anak laki-laki yang diberi nama Sis alaihi salam. Maka Nabi Sis adalah laki-laki yang lahir tanpa
rahim seorang ibu, karena proses dari percobaan yang jadi punya siapa? Yang jadi punya Nabi Adam alaihi salam. Maka nomor 2, orang yang berbapak tapi tidak beribu adalah Nabi Sis alaihi salam. Nomor 3, orang yang beribu tidak berbapak mutlak. Siapa? Wanita suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak kenal laki-laki manapun kecuali ayahnya, tidak pernah dijamah oleh laki-laki manapun, hidupnya untuk sodako, untuk ibadah, wanita suci yang namanya Siti Maryam. Allah menukar ruh sebagai wujud mukjizatnya Allah. Ya bukan Nabi, berarti bukan mukjizat. Kenapa? Keajaibannya Allah, nugrahannya Allah, kebesaran keagungannya Allah, bukan mukjizat. Karena mukjizat, karena Siti Maryam bukan Nabi, makanya bukan mukjizat. Mukjizat hanya kepada Nabi. Keagungannya Allah, kebesarannya Allah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Manjada wajada. Akhirnya apa? Hajarun itu artinya waktu. Jokowi kok susunya orang metu. Boleh ya Rasul, man anta, kamu siapa? Nama saya Murro. Soho Murro. Murro itu artinya pahit. Jokowi mengko susune rasane. Terakhir, saya ya Rasul, man anta, kamu siapa? Nama saya Sahal. Sahal artinya gampang, dan kamu saja Sahal, air susunya keluarnya gampang. Jadi nama itu penting, nama itu membawa doa. Kalau cara orang luar negeri mengatakan nama membawa hoki, tapi kalau cara Islam nama adalah doa. Cara orang Jawa Asmo Kinaryo Joko, nama adalah doa. Allahumma luar biasa. Ini coba niku. Nabi Adam Siti Hawa menikah. Menikahnya Adam Hawa, Allah menikah. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, uskun. Uskun kalau cara bahasa Jawa, kue tinggallah manggen kanthi sekeco. Tinggallah kamu dengan nikmat di surga. Di surga apapun ada, makanan apapun ada, aqua ada, kopi ada, teh ada, susu ada, makanan apapun ada. Silakan ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu di surga, kamu dan istrimu di surga dengan enak nikmat. Apapun ada. Wa kulla minha ragadan haitsu siktuma. Nikmatilah apa yang ingin kamu nikmati. Makanan apapun ada, minuman apapun ada, tapi lampu kuning perhatikan kamu. Apa ya Allah? Wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi satu jangan kamu petik, apalagi kamu makan, apalagi kamu dekati. Apa itu Adam? Yaitu wujudnya buah khuldi. Kalau sampai kamu mendekati buah itu, bahkan sampai makannya, fatakuna minal dhalimin, kamu jadi orang-orang yang zalim. Nabi Adam adalah penduduk asli surga. Iblis tidak mau tahu. Iblis sakit hati kepada Nabi Adam. Tadi kok namanya Iblis, nama asli Iblis adalah Azazil. Allah menghentikan ketika Nabi Adam sudah jadi, malaikat, Azazil, sembahlah Nabi Adam. Dalam tanda kurung sembah penghormatan, bukan sembah ubudiyah, tapi sembah penghormatan. Iblis selaku yang paling tua tidak mau, sifat kesombongannya. Ya Allah, Anda penjenengan merintah saya supaya nyembah Nabi Adam? No way. Gengsi dong. Adam dari mana, saya dari mana? Saya lebih tua daripada Adam, saya lebih mulia daripada Adam. Manusia tidak ada apanya dengan Azazil, dengan Iblis. Loh, manusia kalau cuma sebatas cerdas, lebih cerdas Iblis. Manusia kalau sebatas tua, lebih tua Iblis. Manusia kalau sebatas hebat, lebih hebat Iblis. Manusia belum pernah di surga, Iblis sudah pernah di surga, bahkan bertahun-tahun
lebih lama daripada manusia Nabi Adam, iblis pertama di surga. Tapi kenapa? Sifat kesombongannya. Saya dari api, Adam dari tanah, gengsi dong. Sembah, iki penghormatan, tidak mau. Saya lebih hebat, saya lebih tinggi, saya lebih hebat dari Adam, saya lebih suci dari Adam, saya dari api, Adam dari lemah, dari tanah. Siapa itu Adam? Oke, orang jelema karo aku, boten ya Allah. Gara-gara kesombongannya, makhluk yang mulia jadi makhluk yang paling rendah gara-gara sifat kesombongannya. Cerdasnya iblis belum ada apa-apanya daripada kita. Hebatnya iblis luar biasa, tua iblis daripada kita, tapi ternyata makhluk yang tua, hebat, cerdas, pintar, mulia jadi makhluk yang paling rendah, paling hina. Gara-gara apa Mas? Di hatinya ada kesombongannya. Ini ngomongin loh, mudun sakit hati dengan Adam. Akhirnya Adam Hawa menikah, iblis tidak mau putus asa sampai hari kiamat menggoda anak putu Adam, digoda Siti Hawa. Wah Hawa, kamu tahu enggak kenapa Allah melarang kamu makan buah khuldi? Ya enggak tahu. Kenapa Iman? Kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan tinggal bebas di surga. Khuldi jari iblis artinya kelanggengan. Kalau kamu makan khuldi, kamu akan langgeng di surga, kamu akan hebat di surga, apapun ada enak di surga. Oh iya, Hawa ngomong kepada Adam, Mas sayang orang karo aku, ya sayang. Cinta ora, ya cinta. Cius, miapa, ya cinta. Buktikan cintamu dong Mas. Caranya gimana deh? Caranya aku pengen satu saja dari kamu Mas. Apa itu? Buah khuldi. Menuruti cinta kayak kucing rasa coklat. Dituruti walaupun larangan, menuruti cintanya. Apa yang terjadi? Diambil buah khuldi untuk nuruti istri tercinta. Allah ngendikan, Allah dawuh, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua. Yang turun dari surga bukan hanya Adam Hawa, tapi lebih dari 2 kalimatnya ada tambahan wawu, ihbitu, menandakan kalimat jamak. Yang turun dari surga bukan cuma 2, tapi lebih dari 2. Nek yang turun cuma 2 kalimat itu bukan ihbitu, tidak ada tambahan wawu, tapi cukup ihbito. Tapi karena lebih dari 2 yang turun kalimat jamak, nek corot santri ada kalimat, ada tambahan huruf wawu, ihbitu dibaca panjang, maka yang turun jamak lebih dari 2. Yang turun dari surga kepada alam bumi bukan cuma Adam Hawa, tapi lebih dari 2. Sapa wae? Adam Hawa iblis. Adam Hawa iblis. Nabi Adam turunnya di India, Hawa mudune nang Jeddah, iblis wana agung. Wana gading. Tapi nanti pun tuh Pak Lurah tadi bukan yang wana gading. Wana gading mulon terus. Nanti ya. Mulon dari wana gading mulon pol sebuah tempat namanya Maisan. Maisan kue antara Irak temurune Nabi sinten iblis. Hati-hati, iblis pertama adalah makhluk mulia, tapi gara-gara kesombongannya diberi gelar iblis. Iblis artinya pembangkang, mergane gak manut karo perintahnya Gusti Allah. Yang penting bukan Adamnya, yang penting adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya sifat kesombongannya, ternyata makhluk yang semulia apapun karena punya kesombongannya jadi makhluk paling rendah gara-gara satu sifat yang sangat merusak yang namanya kesombongan. Na'udzubillahi min. Coba nih, mudun Adam, mudun Hawa, mudun iblis, mudun. Dipisah, Adam di India, Hawa di Jeddah, iblis di Maisan. Tiga-tiganya ditakdir punya salah. Adam punya salah, Hawa punya salah, iblis punya salah. Tiga-tiganya diberi kesempatan bertobat,
Adam tobat monggo, Hawa tobat monggo, iblis tobat monggo. Bedanya adalah yang mau bertobat adalah Adam dan Hawa. Iblis semakin sombong, bahkan mengancam anak turunnya Nabi Adam, dendam dengan Nabi Adam, sampai iblis bersumpah, aku bakal nggudo anak putu Adam nanti dino kiamat. Bukannya tobat malah semakin sombong, gede ndase. Sopo? Iblis. Adam Hawa gelem bertobat, tobatnya Nabi Adam diterima pada tanggal 10 bulannya Muharram. Kalimatnya apa Mas? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 10 Muharram Bu juga diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam, kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 10 Muharram juga diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dari apinya Raja Namrud laknatullah. 10 Muharram juga berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Mulane di 10 di Muharram kemarin kita oleh orang tua kita dulu bulan Muharram, tahun baru Islam, bulan Suro, bulan Asyura, untuk apa? Nyuwun ngapura, meminta maaf gede pangapurane Allah di bulan Muharram. Termasuk bulan Muharram kemarin apike bagusnya adalah acara santunan anak yatim piatu. Kenapa? Masyarakat Wana Gading paham sejarah. Bulan Muharram adalah bulan berdukanya Kanjeng Nabi. Bulan Muharram adalah bulan berkabungnya Kanjeng Nabi, di mana tanggal 10 Asyura orang Islam disisani cuma 1 orang di tempat yang namanya Karbala. Tanggal 10 bulan Asyura, 10 Suro adalah bulan berkabungnya Kanjeng Nabi, putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain, kepalanya terpenggal dalam peristiwa Karbala. Tanggal 10 bulan Suro, bulan Asyura, 10 Suro keluarga Nabi remuk, keluarga Nabi terbunuh gara-gara konflik politik orang merangkul, sampai ada orang tega-tegal kepada keluarga Nabi. Itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Yang selamat 1 anak lari 6 tahun, keluarga Sayyidina Husain, anak Sayyidina Husain, anak 6 tahun Pak, selama dari peristiwa Karbala berdarah itu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, anak 6 tahun jadi yatim jadi piatu. Tanggal 10 bulan Muharram dipegang oleh masyarakat Wana Gading kecamatan Bolan Lambulu. Bulan Muharram nyantuni anak yatim piatu. Loh, nyantuni yatim piatu orang yang bulan Muharram ya ora apa-apa, ning bulan Safar ya bagus, ning besok bulan Mulut baik. Nyantuni anak yatim piatu bulan ada rezeki, ada